Shalom semuanya, senang kembali kita bisa bersama-sama dan kali ini kita ada di dalam sebuah program yang baru, program yang kami buat khusus untuk menjelang Natal, di mana dalam program ini sepanjang minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai tanggal 23 Desember, saya akan berbagi tentang nubuatan Natal di Alkitab. Semoga apa yang kami siapkan ini bisa jadi berkat buat setiap kita, sehingga kita lebih bisa memaknai Natal dengan sungguh. Karena biasanya kan khotbah tentang Natal hanya diterima di dalam malam Natal, Natal atau perayaan Natal. Padahal kalau bicara mengenai nubuatan tentang Natal di Alkitab itu cukup banyak. Jadi dengan program-program ini, saya berharap apa yang dilakukan oleh pelayanan JKIDW di sepanjang minggu sebelum Natal, nanti ibadah malam Natal, dan juga ibadah Natal, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Bahkan di dalam beberapa minggu sebelumnya, saya sudah berbagi juga tentang makna juru selamat, dan hari Minggu kemarin saya sudah berbagi juga tentang makna kata Tuhan. Ya. Sehingga dalam rangkaian-rangkaian khotbah seri saya ini, saya sih berharap semua bisa mendapatkan pemahaman yang benar itu. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami mau belajar merenungkan firman Tuhan, terutama mendalami nubuatan Natal di Alkitab, sehingga kami semakin menjadi orang Kristen yang benar-benar mensyukuri dan juga orang-orang Kristen yang bisa memaknai makna atau arti Natal yang sejati. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Kami alaskan program kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus akan tolong kami, membuat kami mengerti, memahami tentang nubuatan Natal di Alkitab. Haleluya. Amin. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, Noel, born is the King of Israel. Ya, saudara. Kita siapkan hati kita ya. Kita akan mendalami nubuatan Natal di Alkitab, seri pertama. Saya akan coba mengajak kita untuk membaca dari Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Inilah ayat yang terdapat dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Dan ada kata yang saya kasih warna kuning yakni Bethlehem Efrata. Mika 5 ayat 1 ini penekanannya memang Bethlehem Efrata.
Dikatakan dalam pasal ini tadi, dalam ayat yang barusan kita baca tadi, bahwa Bethlehem Efrata meskipun terkecil di antara kaum Yehuda, tapi dari sinilah akan bangkit bagi Tuhan, bagi Allah, seorang yang akan memerintah Israel. Apa yang disampaikan oleh Mika ini sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya, ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Karena Mika adalah nabi yang hidup setelah Raja Daud, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa Bethlehem itu adalah kota Daud. Coba kita baca 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi yang saya mau katakan, Mika 5 ayat 1 yang menjadi nats kita dalam mendalami nubuatan tentang Natal ini. Kalau kita melihat teksnya, konteksnya juga, ini adalah bukan cuma bicara langsung tentang nubuatan, atau kita tidak bisa membacanya langsung tentang nubuatan. Tapi ini juga bicara tentang masa lalu, di mana Tuhan memang membangkitkan bagi Israel seorang raja yang berasal dari Bethlehem. Tuhan akan membangkitkan bagi Israel seorang raja dari keturunan Yehuda, dan raja yang dibangkitkan Tuhan itu adalah orang yang lahir di Bethlehem, sebuah kota dari negara Yahudi, dari wilayah suku Yehuda, tapi hanya menjadi bagian kecil dari suku-suku Yehuda. Kota Bethlehem itu kecil dibandingkan dengan wilayah yang diberikan Tuhan sebagai hak waris kepada suku Yehuda. Itu maksudnya, saudara. Jadi ketika Mika berkata demikian dalam Mika pasal 5 ini, Mika sedang membawa Yehuda, membawa bangsa Yahudi, membawa bangsa Israel untuk ingat masa lalu bahwa Tuhan telah membangkitkan bagi mereka seorang raja dari Bethlehem yang merupakan kota kecil dari wilayah suku Yehuda. Dan itu tergenapi memang, saudara. Karena Samuel, kemudian kita tahu setelah Saul mati, mengurapi seorang anak Isai yang bernama Daud. Dan Daud dan keluarganya ini memang berasal dari Bethlehem. Kita baca lagi, saudara. 1 Samuel 16 ayat 4, kemudian ayat 11 sampai 13. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Samuel mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, yakni meninggalkan tempatnya ketika dia berkabung karena Saul yang dia urapi jadi raja itu dibinasakan Tuhan. Kemudian dia pergi ke Bethlehem, menuju ke rumah seorang Yehuda bernama Isai. Isai tentu kalau kita baca konteksnya begitu ketakutan, ya. Karena kalau kita membaca ayat-ayat lengkapnya, Isai bertanya, "Ini berita baik atau berita buruk yang kau berikan kepada aku?" Karena semua orang Israel tahu siapa Samuel, nabi Tuhan. Di mana nabi itu bukan cuma memperkatakan hal-hal yang baik yang dari Tuhan, tapi juga bisa memperkatakan hal-hal yang buruk bersifat hukuman yang datangnya dari Tuhan. Isai gemetar. Kemudian Samuel memberitakan maksudnya, dan Isai kemudian mengajukan semua anak-anaknya. Tapi ketika satu demi satu anaknya Isai diperhadapkan pada Samuel, Samuel bilang, "Bukan dia." Kemudian akhirnya diketahui informasi bahwa ada seorang anak Isai yang masih tinggal
yang belum diperhadapkan pada Samuel, yakni yang bungsu, yang kita tahu kemudian namanya Daud, yang saat itu sedang mengembalakan kambing domba. Kemudian ketika Daud diperhadapkan pada Isai, Tuhan berkata, urapilah dia. Inilah dia. Ternyata yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja di antara orang Israel adalah anak bungsu, anak terkecil dari Isai. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mencermati Mika pasal 5 ayat 1 dan 1 Samuel 16 ini, bahwa ketika Tuhan mau mengangkat raja, membangkitkan raja bagi Israel, pengganti Raja Saul, Tuhan memilih dari suku Yehuda, tapi dipilih dari suku Yehuda yang memiliki otoritas atau juga memiliki wilayah yang paling kecil, Bethlehem. Jadi Bethlehem itu adalah kota yang paling kecil di antara wilayah yang didiami oleh suku Yehuda. Dari wilayah yang paling kecil yang didiami oleh suku Yehuda ini, kemudian terpilihlah sebuah keluarga yang namanya Isai. Dan yang dipilih Tuhan untuk dibangkitkan menjadi seorang raja bagi Israel adalah anak terkecil, anak bungsu dari Isai. Perhatikan ya, rangkaian ini. Tuhan ketika memilih, Tuhan tidak memilih, meskipun dia bisa, ya, Tuhan tidak memilih yang paling besar, yang paling gagah, yang paling perkasa, tapi Tuhan bisa memilih dari yang paling kecil. Dibandingkan 12 suku Israel, Yehuda mungkin adalah suku yang tidak terlalu besar. Dari Yehuda dipilihlah wilayah terkecil yang tidak dianggap, yakni Bethlehem. Dari Bethlehem yang terkecil dari wilayah Yehuda dipilihlah sebuah keluarga yang namanya Isai, kepala rumah tangganya. Dan dari anak-anak Isai dipilihlah yang paling terkecil, yakni yang bungsu yang namanya Daud. Sehingga Tuhan dari hari ini kita bisa memahami bahwa Tuhan bisa memilih siapa saja. So jangan kecil hati. Dalam konteks Mika 5 ayat 1, Tuhan menggenapi apa yang memang sudah diinginkannya. Tergenapi. 1 Samuel 16 ketika Tuhan bernubuat kepada Samuel, tergenapi. Tuhan pilih yang paling kecil yakni Daud. Dan kemudian dikonfirmasi setelah peristiwa ini berlalu puluhan ratusan tahun lewat Mika. Mika sedang bernubuat. Tapi nubuatan Mika ini juga sebuah peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, fakta tentang Bethlehem, Bapak Ibu. Bethlehem terletak di tepi barat, di sekitar 10 km selatan Yerusalem. Bapak Ibu bisa lihat peta yang saya paparkan ini. Di selatan Yerusalem. Kota ini terletak di ketinggian dan memberikan pemandangan indah ke arah padang gurun Yehuda atau Yudea. Nama Bethlehem dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti. Bet, rumah, lehem, itu roti. Tapi dalam bahasa Arab, kota ini dikenal sebagai Bethlehem atau rumah daging. Karena pada faktanya, Bethlehem sekarang ini itu merupakan wilayah bukan yang dikuasai oleh Israel, tapi dikuasai oleh otoritas Palestina. Ya, meskipun letaknya dekat dengan Yerusalem, tapi Bethlehem itu yang menguasai atau yang menjalankan keamanan politik di sana adalah otoritas Palestina, dan sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim dan juga Kristen. Ya, nyaris nggak ada orang Yahudi di situ. Ya. Jadi meskipun kota kelahiran Daud, raja terbesar Israel, namun kita tahu bahwa kota Bethlehem tidak semasyhur kota Yerusalem yang menjadi pusat pemerintahan Raja Daud berikutnya. Jadi pemilihan Tuhan atas Bethlehem ini pemilihan yang bagi saya unik. Ya. Hanya sebagai kota yang terkecil dari wilayah Yehuda. Dan ketika nanti Daud yang berasal dari Bethlehem menjadi raja, kota Bethlehem ini juga sepertinya dilupakan oleh orang. Karena pusat peradaban dan pemerintahan dan juga keimaman di Yerusalem setelah Daud dan penerusnya berkuasa, itu adalah kota Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Jadi kalau kembali kepada Mika 5 ayat 1 tadi. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Kembali ketika kita membaca ayat ini bukan cuma bicara mengenai masa depan. Karena kalimat yang dipakai kan, daripadamu akan bangkit bagiku. Berarti kan belum terjadi, baru mau. Tapi ketika kita membaca Mika ini juga kita harus ingat bahwa di masa lalu, ya, Tuhan memang sudah membangkitkan seorang raja bagi Israel yang berasal dari Bethlehem Efrata. Jadi perkataan Nabi Mika merupakan fakta sejarah masa lalu dalam konteks Daud yang sudah kita bahas tadi, sekaligus juga nubuatan tentang masa depan. Daud lahir di Bethlehem, dan nanti akan lahir pemimpin Israel yang juga lahir di Bethlehem seperti Daud. Nah, inilah konteks dari pengharapan mesianik di masa perjanjian baru. Nanti ini akan saya dalami dalam sebuah khotbah yang akan saya bagikan kepada saudara di malam Natal. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Jadi bicara mengenai Mika 5 ayat 1, ini bicara mengenai dua dimensi. Yakni sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan semuanya, baik yang sudah terjadi di masa lalu dan akan terjadi di masa depan dalam konteks Mika ini, itu terikat dengan sebuah kata yang namanya Bethlehem Efrata. Raja Israel yang dibangkitkan Tuhan yang akan memerintah Israel di masa lalu itu adalah Daud dan keturunannya. Tuhan berkata bahwa tahtamu tidak akan beranjak dari darahmu, dari keturunanmu. Itu janji Tuhan kepada Daud. Daud orang Bethlehem. Dan Daud ini dengan Bethlehemnya akan menjadi pengikat bagi lahirnya nanti, atau akan lahirnya nanti, seorang pemimpin bagi Israel di masa mendatang. Yang berasal juga dari darah Daud dan berasal dari Bethlehem, berasal dari suku Yehuda. Nah, ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Ketika kita mau mendalami soal nubuatan tentang lahirnya Yesus Kristus, nubuatan tentang Natal pertama, dalam konteks Mika 5 ayat 1, saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa melupakan masa lalu. Orang-orang Israel sedang menantikan penggenapan nubuatan Mika ini. Semua paham akan pengharapan ini. Makanya kalau kita membaca kitab Injil, ketika Yohanes Pembaptis muncul dengan segala superioritasnya, orang berkata, "Kamukah dia?" Dia di sini maksudnya, "Kamukah Mesias yang kami nantikan itu?" Setelah Yohanes Pembaptis mulai meredup dan muncullah pelayanan Yesus Kristus, orang-orang banyak yang berkata, "Apakah kamu Mesias yang kami nantikan itu?" Nangkep ya Bapak Ibu ya? Intinya memang di zaman Tuhan Yesus, di zaman Yohanes Pembaptis, hidup di zaman perjanjian baru, itu yang namanya pengharapan mesianik, pengharapan akan lahirnya Mesias, itu begitu kentalnya. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah capek, ratusan tahun sudah dijajah oleh bangsa kafir, bangsa yang tak bersunat. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman nenek moyang mereka ketika jadi raja namanya Daud itu. Di zamannya Raja Daud dan kemudian anaknya Salomo, siapa yang berani menginjak-injak Yerusalem? Siapa yang berani menginjak-injak Israel? Tidak ada. Di bawah kepemimpinan dua raja hebat itu, semua musuh Israel ditaklukkan. Tapi di zaman perjanjian baru, ratusan tahun sebelumnya, orang-orang Yunani sudah menguasai tanah Palestina, tanah perjanjian, tanah Israel. Kemudian juga di zaman perjanjian baru, sudah puluhan tahun yang namanya Imperium Romawi menggantikan kekuasaan Yunani untuk menguasai tanah Israel. Mereka diperhadapkan pada penjajahan yang tentu berat. Dan orang Israel mulai muncul pengharapan mesianik. Rabi-rabi Yahudi kembali mengingatkan akan nubuatan Nabi Mika yang berkata bahwa akan lahir di Bethlehem. Nanti pemimpin kita, raja, Tuhan akan bangkitkan seorang raja yang menjadi pemimpin kita. Itu kembali digelorakan. Semangat kemerdekaan, pengharapan akan mesianik di zaman perjanjian baru, di zaman ketika Tuhan Yesus mau lahir ini, begitu luar biasa kuatnya, saudara. Ini yang nggak bisa tidak dipikirkan. Ini hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja ketika kita mau sedang merayakan Natal. Orang-orang yang hidup di zaman sebelum hari Natal pertama terjadi, sebelum kelahiran Tuhan Yesus, itu semua orang Yahudi punya pengharapan yang luar biasa kuat akan
kemerdekaan, akan sukacita yang mereka harapkan dialami mereka kembali. Sesuatu yang sudah ratusan tahun tidak lagi mereka rasakan. Maka peristiwa Natal pertama ini peristiwa yang memang dilatar belakangi oleh situasi orang Israel yang benar-benar sedang berharap Tuhan menolong mereka. Tuhan menyertai mereka. Dengan kita memahami ini, makanya mestinya kita ketika sedang ada di dalam minggu-minggu menjelang Natal, dalam merayakan Natal, mestinya kita juga bisa menyelami perasaan orang-orang Israel saat itu ketika akan menerima bayi Natal pertama. Sikap yang saya yakin gak banyak dipahami oleh orang Kristen. Orang Kristen kalau menjelang Natal lebih fokus pada perayaannya, latihan dramanya, latihan paduan suaranya, makanannya, pesta poranya, dibandingkan menyelami bahwa kalau kita mau merayakan Natal dulu sebelum bayi Natal lahir, orang Israel sedang berharap sungguh. Nah, pengharapan itulah yang mestinya kita selami hari-hari ini. Pengharapan akan yang namanya damai sejahtera, sukacita, keselamatan, itu mestinya sedang kita selami, kita rasakan dengan hati yang terdalam, supaya kita bisa memaknai Natal yang akan kita rayakan minggu depan. Coba kita baca Lukas 2 ayat 1-6 Bapak Ibu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Mika, pasal 5 ayat 1 tadi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Itu yang saya bilang Bapak Ibu. Pemahaman orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, ahli Taurat, imam-imam kepala, hari-hari itu, hari-hari menjelang kelahiran Yesus, itu sedang mengajarkan kepada orang Israel bahwa kita harus terus berharap kepada Yahweh, kepada Adonai, kepada Allah, kepada Bapa. Sebab dia berjanji akan membangkitkan raja dari Bethlehem, dari Yehuda, untuk memulihkan kita. Makanya ketika orang-orang Majus, orang-orang kafir ini, yang memang ahli dalam perbintangan menghadap Herodes, Herodes terkejut. Sebab orang Majus datang kepada Herodes dengan pertanyaan, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan pada faktanya, secara de facto, Raja Herodes adalah raja orang Yahudi, raja orang Israel saat itu. Tentu dia terkejut karena dia tidak merasa dia baru melahirkan seorang anak atau memiliki seorang anak. Maka dia kumpulkan semua orang-orang hebat Yahudi itu. Di manakah bayi atau Mesias yang akan dilahirkan itu? Dan semua orang yang disebut dengan ahli-ahli kitab, ahli Taurat, semua imam kepala, imam-imam, itu karena sedang sering mengkhotbahkan ini untuk membuat semangat orang Israel kembali bangkit kembali, untuk membuat orang Israel kembali hidup dalam pengharapan. Mereka langsung berkata, nubuatan Nabi kami Mika belum tergenapi, bahwa akan dibangkitkan seseorang dari keturunan Daud, dari Bethlehem, akan lahir seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatnya Tuhan, yakni Israel. Jadi Bethlehem sangat penting Bapak Ibu. Bethlehem sangat penting dalam konteks pengharapan mesianik. Sebab Mesias, Kristus, secara harafiah artinya yang diurapi itu. Raja yang diurapi itu. Keturunan Daud yang akan diurapi itu. Yang akan lahir dan diurapi menjadi raja bagi Israel itu. Itu harus berasal dari Bethlehem. Orang Israel tidak berharap siapa-siapa yang bukan dari Bethlehem. Mereka semua sedang menunggu seseorang yang dari Bethlehem yang akan menggenapi nubuatan Nabi Mika tadi. So pengharapan mesianik atau Kristus atau yang diurapi itu sangat penting
sudah menjadi pemahaman umum orang-orang perjanjian baru saat itu sebelum peristiwa kelahiran Yesus. Mereka sedang menantikan yang berasal dari Bethlehem yang akan menjadi pemimpin mereka untuk menggembalakan mereka. Begitu pentingnya Bethlehem, saudara, sehingga Raja Herodes begitu marah dan iri hati ketika mendapatkan informasi dari imam kepala, ahli Taurat, dan juga imam-imam itu, bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Iri hati dan marahnya Herodes ini tercermin dalam Matius 2 ayat 16-18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ketika orang Majus mendapatkan informasi lewat mulut Herodes, Herodes dapat informasi dari ahli kitab, ahli Taurat, imam-imam kepala, bahwa bayi Mesias itu lahir di Bethlehem. Herodes bilang sama orang Majus itu, di Bethlehem, cari di sana. Nanti kalau kamu sudah ketemu, kalian sudah ketemu, informasikan kepada aku, supaya aku juga menyembah dia. Tapi kita tahu kan, orang Majus kemudian mendapatkan penglihatan dari sorga, sehingga mereka tidak kembali ke Herodes, ke Yerusalem, tapi mereka langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya mereka. Tunggu, akhirnya Herodes tersadar bahwa orang Majus sedang menipu mereka, sudah menipu dia, sehingga dia akhirnya marah, iri hati karena memori bahwa seorang Mesias akan lahir, seorang raja sudah lahir, dan dikonfirmasi bukan saja lewat nubuatan Nabi Mika yang dikonfirmasi dari imam-imam, tapi juga Herodes mendapatkan informasi dari orang Majus. Ingat, Herodes itu bukan orang Yahudi. Herodes itu adalah orang Edom. Dia bukan orang Israel. Dia bukan keturunan Yakub. Dia keturunan Esau. Dan keturunan Esau kita tahu sudah banyak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin Herodes sama seperti orang-orang di luar Israel yang sudah mempercayai hal-hal yang bersifat supranatural, seperti misalnya bintang-bintang. Maka ketika Herodes bertemu dengan orang Majus, dan Herodes tahu siapa orang Majus ini, ya, orang-orang penganut Zoroaster yang berasal dari wilayah sekitaran Irak sana, orang-orang yang memang terkenal di zaman itu ahli dalam perbintangan, pakar dalam perbintangan. Mereka sudah membaca tanda-tanda ajaib bahwa lahir seseorang Mesias, raja besar, karena mereka sudah melihat bintangnya dari timur. Dengan akumulasi pemahaman tadi, Herodes tentu marah, iri hati, dan akhirnya memutuskan semua bayi di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem dan sekitarnya dibunuh mati. 2 tahun karena itu mengikuti perkiraan, ya, dengan apa yang dia terima dari orang Majus itu. Maka bisa saja orang Majus itu ketika bertemu sama Herodes sudah setahun lewat. Herodes mungkin awal-awalnya sudah lupa, sudah silap, sudah tidak ingat lagi. Tapi entah kenapa dia teringat, iya, orang Majus itu kenapa belum datang ya? Maka itu terjadi setahun lalu, maka mestinya kalau bayi itu lahir setahun sebelum Herodes bertemu dengan orang Majus, maka diperkirakan 2 tahun usianya sekarang. Maka semua anak batita di bawah 2 tahun disikat, dibunuh, dibinasakan. Semua anak-anak kecil 2 tahun ke bawah yang ada di kota Bethlehem dan sekitarnya dibunuh dengan kejamnya oleh Herodes. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus, Yesus adalah yang diurapi. Orang Kristen, orang percaya tidak akan meragukan hal itu. Kenapa? Karena Alkitab kita mengatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah keturunan Daud dan lahir di Bethlehem. Lukas 2 ayat 4, kemudian ayat 6-7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Kita orang Kristen tidak ragu bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus. Bapak Ibu sudah saya jelaskan, Mesias dan Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Artinya sama, yang diurapi. Ini bicara mengenai keturunan Daud. Seorang raja yang lahir dari keturunan Daud, yang memang raja itu diurapi.
Maka bicara mengenai yang diurapi, Mesias atau Kristus, itu pasti keturunan Daud. Nggak mungkin bukan keturunan Daud. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa tahtanya tidak akan beranjak dari keturunannya. Jadi mengatakan bahwa Yesus adalah anak Daud itu sangat alkitabiah. Justru kalau tidak berkata Yesus anak Daud, itu sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan tidak akan menemukan kebenaran sejatinya. Yesus adalah anak Daud. Sebagai Mesias, sebagai Kristus, dia harus anak Daud dan lahir di Bethlehem. Tidak bisa tidak. Dan fakta Alkitab yang kita baca barusan dalam Lukas pasal 2 menyatakan bahwa memang Yesus lahir di Bethlehem. Lahir dari seorang keturunan Daud yang bernama Yusuf. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Apa yang Mika lihat ratusan tahun yang lalu dan tercatat sekarang ini di Alkitab kita dalam Mika 5 ayat 1 bahwa akan lahir bagimu Mesias di Bethlehem, itu tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu, peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem ini bukan peristiwa yang bagi saya sederhana. Kenapa tidak sederhana? Karena perhatikan ayat yang saya tampilkan di slide ini. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena pada dasarnya Yusuf itu adalah orang yang hidup dan punya rumah, tempat tinggalnya di Nazaret, di Galilea. Dia sudah bertunangan dengan perempuan yang sedang hamil tua. Mereka tinggal di Nazaret, di Galilea. Tapi karena nubuatan harus tergenapi, Mesias itu harus lahir di Bethlehem. Meskipun Yesus sudah punya darah Daud, tapi kalau lahir di Nazaret, maka dia tidak sah menjadi Mesias. Sebab yang namanya nubuatan mesianik dalam Mika 5 ayat 1 tadi, punya dua syarat. Pertama harus keturunan Daud, kemudian harus lahir di Bethlehem, Efrata. Perhatikan baik-baik. Jadi Mesias itu, Kristus itu harus lahir seperti nenek moyangnya Daud. Mesias atau Kristus atau yang diurapi itu harus punya darah Daud dan harus seperti nenek moyangnya Daud, lahirnya di Bethlehem. Yusuf memang keturunan Daud, tapi dia tinggal di Nazaret di Galilea, jauh dari Bethlehem. Jadi kelahiran itu kelahiran yang bagi saya luar biasa. Yesus lahir di Bethlehem itu peristiwa yang bukan peristiwa biasa. Ini fakta menarik Bapak Ibu. Yang seringkali kita abaikan dalam momen-momen Natal. Kita menganggap hal yang sederhana bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Yesus berarti benar-benar keturunan Daud, Mesias. Seperti nubuatan Mika, dia harus lahir di Bethlehem. Kita lupa bahwa faktanya Yusuf tinggal di Nazaret. Ada peta di slide ini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ya. Yusuf dan Maria harus ke Bethlehem, padahal Maria sedang hamil tua. Dan kalau Bapak Ibu lihat dari Nazaret di Galilea sampai ke Bethlehem itu sudah saya cek jaraknya sekitar 150 km. Jarak yang cukup jauh Bapak Ibu untuk perjalanan darat dan melewati padang gurun. Bukan jalan tol. Bukan jalan lintas Jawa, lintas Sumatera. Yang dalam beberapa kilometer kita ketemu warung, kita ketemu Indomaret, Super Indo, Alfamart. Dimana kalau kita jalan hari ini lewat jalan lintas Jawa, nggak usah lewat tol saja. Bapak Ibu kalau jalan kaki, mungkin capek jalan dari Jakarta misalnya sampai ke Bandung gitu ya. Karena kan Bandung Jakarta kurang lebih ya 100-an kilometer. Oke lah, tambah jauh lah misalnya misalnya sampai ke Tasikmalaya lah gitu. Jakarta Tasikmalaya lewat perjalanan darat, jalan kaki, lintas Jawa. Meskipun ada naik turunnya gunung, tapi Bapak Ibu pasti akan bisa melewati itu semua dengan mudahnya. Kenapa? Karena jalan kaki, meskipun jalan kaki dari Jakarta sampai Tasik misalnya, yaitu di kiri kanan tuh pasti muncul banyak warung-warung jajan. Ya nggak sih Bapak Ibu? Hotel-hotel. Super Indo, kalau Super Indo nggak ada yang kecil, Indomaret, Alfamart, atau warung-warung kecil lainnya.
haus kita bisa beli. Asal punya uang kita nggak mungkin kehausan, nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin terlantar. Tapi zaman dulu, Nazaret sampai Yerusalem, itu perjalanan padang gurun Bapak Ibu. Dilewati oleh laki-laki dewasa saja yang sehat itu berat, apalagi ini harus dilewati oleh seorang yang sedang hamil tua. Perempuan muda hamil tua. Logikanya, kalau Bapak Ibu pakai logika berpikirnya, kalau ibu-ibu ingat ketika dulu hamil tua, orang tuamu pasti akan bilang jangan kemana-mana, jangan jalan jauh-jauh. Ya, sudah hamil tua, bahaya nanti. Apakah orang tuanya Maria dan orang-orang yang mencintai Maria itu tidak menasehati Maria untuk tidak meninggalkan Nazaret? Ngapain ke Bethlehem? Di sini aja, kamu udah hamil tua, udah mau 9 bulan lebih. Nanti kalau tiba-tiba kontraksi di tengah jalan di padang gurun, siapa yang nolong kamu? Iya, kalau nanti ada bahaya cuma bayimu aja yang mati, kalau kamu mati juga gimana? Ini kan pertimbangan-pertimbangan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. 150 km jaraknya jauh Bapak Ibu. Kalau pakai logika, tidak mungkin Maria meninggalkan Nazaret. Kalau pakai logika, maka Yusuf tidak mungkin akan membawa Maria, istrinya yang sedang hamil tua ini, untuk meninggalkan Nazaret. Pasti mereka akan berhenti atau menetap di Nazaret sampai nanti anaknya lahir, lalu mereka mungkin boleh berpikir untuk jalan ke kampung asalnya, yakni Bethlehem. Informasi Yesus lahir di Bethlehem tidak diketahui banyak orang, Bapak Ibu. Saya berani yakin bahkan ketika Yesus sudah dewasa, sudah melayani, informasi bahwa Yesus lahir di Bethlehem tidak diketahui banyak orang. Kenapa? Karena orang taunya Yesus orang Nazaret. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 45-47 ini. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia. Ini ngomongin Mesias. Kami sudah menemukan Mesias yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Informasi itulah yang disampaikan Filipus kepada Natanael. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael ketika datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus ketika berkata kepada Natanael bahwa kamulah orang Israel sejati, itu maksudnya Yesus sedang memuji. Bahwa memang orang Israel sejati hari-hari itu sedang menantikan Mesias. Dan bagi mereka, Mesias itu, Kristus itu harus lahir dari Bethlehem. Maka ketika ada angin cerita, ada berita-berita informasi yang diterima Natanael dari Filipus bahwa kami sudah menemukan Mesias. Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Natanael sebagai seorang Israel sejati berkata, masa ada yang baik datang dari Nazaret? Yang baik itu pasti datang dari Bethlehem. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, informasi bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem dalam konteks ini tidak diketahui. Tidak diketahui oleh Filipus, tidak diketahui juga oleh Natanael. Sebab kalau Filipus tahu, Filipus pasti akan menjawab Natanael. Iya, dia memang orang Nazaret, tapi aku dapat informasi bahwa dia lahirnya di Bethlehem. Tapi Filipus tidak berkata apa-apa. Berarti sebagai seorang murid Yesus yang pertama-tama, Filipus tidak mendapatkan informasi bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Natanael sebagai seorang Israel sejati tidak gampang percaya bahwa Mesias atau yang baik itu datang dari luar Bethlehem. Harus dari Bethlehem. Itu yang saya bilang Bapak Ibu. Pentingnya memahami bahwa Mesias, Kristus harus lahir di Bethlehem. Jadi Yesus baru diketahui berasal dari Bethlehem itu kapan? Saya percaya ya ketika Yesus sudah naik ke surga, ketika hubungan hubungan murid-murid dengan ibunya Yesus Maria mulai akur lagi, mulai akrab lagi. Sebelum peristiwa itu Yesus diketahui berasal dari Nazaret. Perhatikan, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Banyak sekali orang berkata Yesus orang Nazaret. Itulah informasi umum yang dipahami, yang kita bisa baca di Alkitab. Kita bisa temukan informasi di Alkitab bahwa orang banyak saat itu taunya Yesus orang Nazaret. Dan juga ketika Yesus masih hidup dan melayani Bapaknya, belum mati di atas kayu salib, kalau kita baca dalam kitab Injil, ibunya dan saudara-saudaranya itu bukan kelompok para murid. Masih ada gap, saudara. Belum ada hubungan yang harmonis. Sebab kita tahu beberapa kali ibunya dan saudara-saudaranya mau membawa Yesus untuk kembali ke Nazaret. Karena banyak orang bilang Yesus kerasukan setan. Bapak Ibu sudah baca kan kitab Injil? Tahu dong apa yang saya mau katakan. Jadi ada
hubungan yang tidak harmonis antara kelompok murid-murid, rasul-rasul, dengan keluarga Yesus. Tapi ketika Yesus sudah mati, mereka semua berduka, dan kemudian mereka dipersatukan kembali karena Yesus sudah bangkit, menampakkan diri kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan mereka yang punya satu perasaan karena bersuka cita karena orang yang mereka cintai bangkit, mereka mulai berkomunikasi dan menjadi satu kesatuan. Sehingga akhirnya kita membaca ya, dalam banyak peristiwa ketika kebangkitan, ibunya dan murid-murid perempuan Yesus itu datang ke kubur. Ya. Ada banyak informasi juga saudara-saudara Yesus, termasuk Yakobus dan Yudas, itu juga menjadi bagian dari para rasul kemudian. Yakobus bahkan menjadi rasul yang paling dihormati. Dihormati oleh Petrus, dihormati oleh Paulus. Ketika sidang di Yerusalem di Kisah Rasul 15, itu Paulus dan Petrus sedang bertikai, dan yang mengambil keputusan adalah Yakobus. Yakobus di sini bukan Yakobus rasul atau murid Yesus, tapi Yakobus saudara Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita memahami di sini. Kita memahami bahwa apa yang saya bagikan ini sesuai dengan fakta. Jadi memang orang Israel itu sangat berharap akan lahirnya seorang pemimpin dari Bethlehem. Bukan dari tempat lain. Jadi untuk menggenapi kelahiran Mesias di Bethlehem ini, ya, itu sesuatu yang memang harus disiapkan matang-matang. Ya. Perjalanan Yusuf dan Maria dengan jarak tempuh sekitar 150 km saat Maria hamil tua itu tidak masuk akal dan logika. Tidak mungkin terjadi dalam kondisi normal. Tapi kita tahu bahwa Yahweh itu sanggup. Yahweh membuat semuanya serba mungkin. Yahweh, Allah kita, Bapa kita, adalah sutradara agung. Perjalanan Yusuf dan Maria yang tadinya tidak mungkin dengan logika dan akal, meninggalkan Nazaret ketika Maria hamil tua untuk berjalan 150 km menuju ke sebuah kota yang namanya Bethlehem, itu nggak mungkin terjadi dalam situasi kondisi yang normal, nggak mungkin. Tapi menjadi mungkin karena Tuhan atau Yahweh merencanakan sesuatu. Lukas 2 ayat 1-5. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh bumi, di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Namanya demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Yusuf terpaksa, tanda kutip Bapak Ibu, terpaksa membawa Maria tunangannya yang sedang hamil tua ini ke Bethlehem karena diperintahkan oleh undang-undang, oleh aturan hukum, di mana Israel saat itu di bawah kendali Romawi. Kaisar Agustus, Kaisar Romawi saat itu memberikan perintah untuk mengadakan sensus terhadap seluruh dunia. Maksudnya dunia ini bukannya Indonesia, tapi seluruh wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Jelas banget, spesifik banget, Lukas mencatat bahwa saat itu wali negerinya bukan Pontius Pilatus, tapi Kirenius. Ini kedudukan yang sama dengan Pontius Pilatus ketika Yesus diadili, Bapak Ibu. Dan karena perintah sensus penduduk ini harus dikerjakan oleh semua rakyat yang dikuasai oleh Romawi, Yusuf terpaksa, dengan sangat terpaksa, ya, untuk membawa istrinya ke Bethlehem. Kalau tidak, dia akan dianggap melawan aturan hukum, bisa dihukum, bisa ditangkap, malapetaka bisa menimpa dia dan istrinya dan anak dalam kandungan istrinya. Maka dia terpaksa. Keluarga yang lain di Nazaret nggak bisa menahan juga. Memang harus seperti itu. Kalau tidak, ya akan bahaya bagi mereka. Maka semua keturunan Daud yang ada di Nazaret itu pasti berjalan bersama dengan Yusuf. Kalau Yusuf masih punya orang tua yang hidup, masih punya adik kakak yang juga tinggal di kota Nazaret, pasti bersama-sama dengan Yusuf dan Maria untuk ke Bethlehem. Karena semua keturunan Daud harus kembali ke kotanya masing-masing. Ini kan seperti klan, seperti suku,
Bapak Ibu, seperti marga gitu. Ya. Kamu garis keturunannya siapa? Oh, kami kan semua orang Yehuda. Iya, Yehuda yang mana? Oh, kami Yehuda dari garisnya misalnya Daud, kami Yehuda dari garisnya Samuel, kami Yehuda dari garisnya Yosef, kami Yehuda dari garisnya Yakub misalnya. Ada misalnya nama-nama lain ya, bukan Yakub yang di Alkitab ya. Itu kan nama pasaran. Maka mereka harus kekumpul ke kota nenek moyangnya. Ya kayak saya, kalau saya mengikuti garis bapak saya, maka saya harus ketika sensus dan kondisinya sama seperti Lukas pasal 2 ini, saya harus kembali ke Klaten karena bapak saya orang Klaten. Nenek moyang saya dari Klaten. Kalau dari garis ibu, saya harus kembali ke Kediri karena nenek moyang saya dari Kediri, Jawa Timur. Yusuf sebagai keturunan Daud harus kembali ke Bethlehem karena Daud lahir di Bethlehem. Bayangin Bapak Ibu. Untuk menggenapi nubuatannya, Yahweh Adonai merancangkan hal ini. Dia memakai kaisar kafir yang namanya Kaisar Agustus untuk buat aturan, adakan sensus. Dan sensus dibuat persis ketika Maria sudah menjelang hamil tua. Kan Kaisar Agustus nggak janjian sama Yusuf gitu. Ya, aku buat sensus nanti pas kamu mau punya anak ya. Siapa Yusuf? Ini kan kaisar yang tinggal di Roma, saudara. Dia tidak peduli kapan, waktu yang pas. Dia bukan hamba Tuhan, dalam artian bukan orang yang menyembah kepada Yahweh, bukan orang Israel, bukan umat pilihan Allah. Dia bangsa kafir, dia raja kafir. Dia buat aturan. Tapi Tuhan Yahweh, Adonai kita, Allah kita, itu sanggup memakai tangan orang-orang jahat sekalipun. Makanya kalau kita memahami ini, kita nggak perlu takut dengan apapun di dunia ini. Sebab meskipun ada orang jahat merancangkan yang jahat kepada kita, kalau kita benar-benar adalah anaknya, hambanya, maka Tuhan dan Bapa kita pasti akan membuat itu menjadi indah pada waktunya. Waduh, ini mestinya khotbah ya. Amin, saudara. Amin. Tapi engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1 tadi. Nubuatan ini tergenapi sempurna. Kalau ngikutin manusia, itu nggak bisa, nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak masuk logika. Nggak mungkin ada sepasang suami istri pergi jauh-jauh, 150 km, di zaman itu, untuk melakukan hal-hal yang konyol gitu. Padahal sang istri sedang hamil tua. Kenapa nggak nunggu hari aja? Nggak bisa nunggu hari. Nggak bisa nunggu lahir dulu di Nazaret baru ke Bethlehem. Kenapa? Karena waktu untuk sensus penduduk itu dilakukan tepat. Harus pas harinya Maria melahirkan. Nggak bisa ditunda. Kalau ditunda seminggu, sensus sudah terjadi, maka Yusuf akan dianggap pemberontak, bisa dihukum oleh Romawi. Istrinya juga demikian. Anaknya juga pasti akan menderita. Terpaksalah mereka tinggalkan Nazaret. Tetangga-tetangga mereka bilang, aduh ngapain, aduh kasihan kamu ya. Jauh loh, 150 km ya. Tapi Yusuf terpaksa bersama Maria. Berjalan 150 km. Sampai di Bethlehem. Pas kelahiran. Pas sensus penduduk. Nggak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak berkarya. Jadi nubuatan tentang Mesias ini. Bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem Efrata. Tergenapi sempurna. Yesus Kristus, anak Daud, Alkitab menyatakan. Yusuf bapaknya adalah keturunan Daud. Yesus lahir di Bethlehem. Meskipun ketika Yesus sudah dewasa, tidak banyak informasi ini diketahui orang banyak. Orang cuma taunya Yesus dari Nazaret, karena memang tinggal di Nazaret, besar di Nazaret, hidup di Nazaret. Informasi Yesus lahir di Bethlehem, itu kalau kata saya ya, tafsiran saya, baru diketahui para murid ketika mereka semuanya sudah akur dengan keluarga Yesus. Ngobrol dengan mamanya, Bu, kami mau tahu dong. Kami kenal Yesus 3,5 tahun. Luar biasa, guru kami, Tuhan kami, juru selamat kami ini. Tapi masa kecilnya kami nggak tahu. Kan Petrus, Andreas, Yohanes dan semuanya kan tidak bersahabat dengan Yesus sejak masa kecilnya. Bukan teman kanak-kanak Yesus. Alkitab tidak ada yang menyatakan itu. Meskipun terbuka kemungkinan. Tapi nggak menyatakan demikian. Mereka nggak tahu informasi Yesus. Mereka baru kenal Yesus ketika Yesus sudah umur 30 tahun. Sesaat setelah dia keluar dari kolam baptisan di sungai Yordan. Ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sebelumnya nggak ada yang tahu sejarah Yesus itu siapa. Taunya cuma Yesus anak Yusuf, orang Nazaret. Nah, ketika setelah
Yesus naik ke surga, murid-murid mulai dekat dengan keluarga Yesus, bertanya kepada Ibu Maria. Maria menyatakan bahwa, iya, Yesus kita ini lahir di Bethlehem. Mulai terbukalah mata mereka. Bethlehem? Sebab orang Yahudi, orang Israel pasti tahu bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem. Nah, ketika informasi ini didapat oleh para murid, mereka semakin berapi-api, mereka semakin bergelora mengabarkan bahwa Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Mesias mereka, Tuhan mereka, Kurios mereka. Bapak Ibu sudah dengar khotbah saya tentang Tuhan? Ikuti khotbah saya minggu kemarin. Mereka mengimani sungguh, nggak ada yang lain. Mesias kami memang Yesus. Karena bukan saja mereka sudah mengikuti Yesus 3,5 tahun. Bukan saja mereka sudah menjadi saksi hidup bahwa Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga. Tapi mereka semakin berapi-api mengabarkan Yesus kepada banyak bangsa. Karena mereka mendapatkan informasi bahwa Yesus ternyata lahir di Bethlehem Efrata. Apa yang selama ini mereka nanti-nantikan tentang Mesias tergenapi sempurna, fulfill dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah bayi Natal yang kita mau rayakan di tanggal 25 Desember nanti. Semoga saudara semakin semangat dalam pemahaman tentang nubuatan Natal ini. Dan semoga harapan saya sungguh cuma satu. Saudara menghargai Yesus Kristus dengan lebih dalam lagi sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan tentu menghargai Yahweh Elohim Adonai, Bapa kita, yang merancangkan sedemikian rupa. Apa yang dia sampaikan dan dinubuatkan nabi-nabi, itu dia laksanakan tepat pada waktunya. Dia adalah sutradara agung. Sehingga akhirnya, sekarang ini kalau kau dan aku sudah membaca Alkitab dengan benar, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita nggak mungkin bisa digoyahkan dengan fakta Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias sejati. Yesus adalah Kristus sejati. Dia adalah penggenapan nubuat Mika pasal 5 ayat 1. Dia adalah keturunan Daud yang lahir di Bethlehem dan dibangkitkan Tuhan untuk menjadi pemimpin atas semua bangsa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sambil nanti kita akan berdoa penutup, sebelum di sana saya mau menyampaikan informasi bahwa kami JKI The Way, komunitas The Warriors, mengadakan rangkaian Natal, di mana malam Natal nanti kita akan beribadah di Sabtu, di hari Minggu, maafkan saya, jam 4 sore. Ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk beribadah di hari Minggu, ya, nggak ada jam 11, juga nggak ada ibadah Minggu pagi, semua digabungkan dalam ibadah malam Natal jam 4 sore. Bapak Ibu yang tinggal di Serpong silakan saya undang untuk datang. Dan yang jauh dari Serpong bisa mengikuti ibadah live streamingnya. Kemudian juga ibadah Natal akan diadakan tanggal 25 Desember hari Senin, ya, jam 11 pagi. Ya. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa mengikuti bersama untuk kita beribadah bersama-sama. Dan nanti di malam tahun baru dan tahun baru ada rangkaian juga program-program seperti ini, ya, dan juga ada ibadah malam tahun baru jam 4 hari Minggu tanggal 31 Desember, dan juga ibadah tahun baru jam 10 pagi di hari Senin tanggal 1 Januari. Dan habis itu Bapak Ibu, komunitas kita akan mengadakan berbagi kasih. Ya, saya ingin mengajak semua kita untuk ikut ambil bagian berbagi kasih mumpung pas awal tahun baru. Kita tentu berharap tahun 2024 kita semua diberkati Tuhan lebih lagi daripada 2023. Dan sebelum kita berharap berkat Tuhan lebih atas kita di 2024, kita terlebih dulu saya mengajak untuk memberi atau memberkati sesama kita. Jadi kita akan buat acara berbagi kasih dalam bentuk makan siang. Di tanggal 1 Januari setelah ibadah siang kita akan berbagi lunchbox itu kepada orang-orang di sekitar The Way. Bapak Ibu saya undang untuk join kalau tidak bisa datang untuk ikut menyumbangkan tenaga untuk berbagi ini, atau juga kalau yang tinggal di Serpong, di luar Serpong bisa mendukung dalam doa. Dan juga kalau Bapak Ibu misalnya diberkati Tuhan dan ikut ambil bagian secara aktif tapi nggak bisa hadir, Bapak Ibu kami persilahkan untuk bisa mendukung semua rangkaian ini tadi, termasuk acara berbagi kasih tadi lewat dana saudara, lewat taburan saudara. Ada nomor rekening, ada QRIS kita, ya, ini resmi, akun dan juga rekening gereja, bukan rekening pribadi. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu menabur itu nanti akan memberkati. Terutama yang berharap sungguh kita 2024 akan diberkati, yuk sama-sama kita menabur dulu. Menabur di awal tahun supaya kita benar-benar nanti akan diberkati Tuhan luar biasa di tahun 2024. Demikian Bapak Ibu ya.
Tuhan Yesus memberkati semuanya. Jadi demikianlah seri pertama dari nubuat Natal di Alkitab. Semoga ini jadi berkat buat saudara, dan nantikan seri kedua, ketiga, keempat, kelima, keenamnya di hari-hari berikutnya. Setiap jam 4 sore akan diupload di channel YouTube The Warriors. Kalau Bapak Ibu bisa ikut live streamingnya, jangan lupa live streaming. Kalau hanya bisa mengikuti siaran tundanya, silakan. Jangan lupa kalau kau diberkati lu sungguh, kau bisa men-share program ini, kasih like, kasih juga subscribe yang belum. Kenalkan program ini, bagikan program ini, renungan ini kepada yang lainnya, supaya yang lainnya juga semakin memahami nubuatan Natal di Alkitab itu seperti apa. Sehingga sama-sama lewat pelayanan kecil ini, kita semakin jadi berkat bagi banyak orang, kita semakin jadi komunitas yang benar-benar Kristennya luar biasa, tak tergoyahkan. Demikian Bapak Ibu ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan seri pertama nubuatan Natal di Alkitab dari Mika 5 ayat 1. Kami diingatkan lewat program ini bagaimana Tuhan Bapa di surga, Allah kami, Yahweh, merancangkan sesuatu yang luar biasa. Lewat Mika 5 ayat 1, itu benar-benar tergenapi dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kelahiran Yesus di Bethlehem itu kelahiran yang gak masuk akal, gak sesuai dengan logika. Karena orang tua Yesus, Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, dan Nazaret ke Bethlehem jaraknya 150 km. Dan saat itu Maria, ibu Yesus, sedang hamil tua dirinya. Sesuatu yang gak masuk akal dikerjakan oleh orang yang hamil tua, berjalan jauh 150 km. Gak masuk logika dikerjakan oleh seorang suami mengajak istrinya yang sedang hamil tua untuk berjalan kaki kurang lebih 150 km. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang merancangkan semuanya indah pada waktunya. Dan terlebih kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus Kristus yang memang benar-benar lahir ke dunia ini karena Bapa rancangkan dengan sempurna. Doa kami agar semua kami dalam menyambut Natal ini semakin mengalami damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Dan Natal ini Natal yang berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Natal kami ini kami maknai dengan sungguh, sehingga hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama Yesus, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di program berikutnya. Terima kasih buat dukungan doa saudara. Terima kasih buat bantuan saudara untuk men-share program ini kepada yang lainnya. Untuk juga saudara buat me-like atau memberikan komentar di kolom komentar, atau juga men-subscribe channel YouTube kami. Semua yang kau lakukan, hal yang kecil ini, kami bersyukur. Dan juga terlebih kalau Bapak Ibu dengan sukacita mau mendukung plan kami ini dengan danamu untuk mendukung rangkaian Natal kami dan Tahun Baru. Terima kasih. Tuhan Yesus yang memberkati, dan doa kami, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai nanti. God bless you. Sampai besok. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.